Oke, Pak, jadi program yang saya tawarkan ini adalah program unit link, di mana di dalam program unit link ini ada unsur asuransinya dan ada unsur investasinya. Nah, kalau kita berbicara tentang investasi, mau dimanapun, di perusahaan manapun, konsepnya sama. Intinya tidak dijamin. Karena kalau ada agent yang bilang dijamin sekian persen, berarti itu nggak benar. Yang namanya unit link, itu prinsipnya tidak dijamin. Nah, namun demikian, meskipun dibilang tidak dijamin, kalau kita lihat performance hasil investasinya Prudential itu masih cukup bagus. Salah satu benchmarknya adalah IHSG. Kalau kita perhatikan hasil fund equity-nya Prudential masih bisa dikatakan ya lebih tinggi dari IHSG. Namun demikian untuk jangka panjang kita nggak bisa menggaransi sekian persen. Nah, jadi konsepnya karena ini sama-sama semua prinsipnya adalah ilustrasi, maka kalau seandainya kita mau membandingkan, bandingkanlah dengan ilustrasi yang sama. Jadi sebagai contoh seperti ini, di sini kan ada yang namanya nilai tunai. Nah, nilai tunai ini itu dengan menggunakan ilustrasi rendah, sedang, tinggi. Kalau rendah misalnya asumsinya di sini 4%, sedang 8%, tinggi 13%. Ini kan asumsi. Nah, yang mana kalau kita mau bandingkan yang persentasenya sama. Jangan kolom tinggi dengan kolom tinggi. Banyak orang nggak ngerti. Dia bandingin kolom tinggi dengan kolom tinggi. Yang benar itu adalah persentasenya sama. Asumsi ekspektasi returnnya sama. Nah, kemudian kalau ini berbicara tentang investasi, berarti ya konsepnya seperti tadi, lebih jangka panjang supaya hasil lebih baik. Nah, tapi kalau berbicara tentang asuransi itu sesuatu yang pasti, 100% pasti. Kalau ditulis contohnya, proteksi di sini, contoh misalnya asuransinya 1 miliar, berarti kalau meninggal pasti dibayar 1 miliar, karena itu pasti. Nah, tapi berbicara tentang asuransi, itu tidak ada yang gratis, semua itu ada biayanya. Dan berbicara tentang biaya, konsepnya ya sama seperti BPJS lah ya, ada biayanya dan hangus. Ini juga biayanya hangus. Konsep biaya asuransi itu pada umumnya seperti ini. Ini adalah umur terhadap biaya. Nah, biaya asuransi konsepnya kurang lebih seperti ini. Artinya semakin tua, biaya asuransi akan semakin mahal. Ini yang disebut dengan biaya asuransi. Sebagai contoh, seseorang yang berusia katakanlah 30 tahun, kalau dia mau beli uang pertanggungan 1 miliar di Prudential, nah biaya asuransinya yang hangusnya itu kurang lebih 100 ribu, kurang lebih. Nah, tapi nanti waktu udah usia 65 udah nggak bisa lagi 100 ribu karena makin mahal, udah kurang lebih 1,4 juta. Nah, tapi nanti kalau usia 85 akan lebih mahal lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan nasabah, saya udah tua, udah pensiun, saya nggak kerja lagi. Tapi kenapa saya harus bayar lagi terus dan makin mahal? Oleh karena itulah kita tidak menyarankan untuk membayar yang namanya biaya asuransi. Di industri itu dikenal dengan yang namanya apa? Level of premium alias premi lah yang dikenal orang. Nah, sebagai contoh seseorang yang usia 30 tahun, kalau dia mau beli UP 1 miliar di Prudential, kurang lebih contoh preminya itu 840 ribu misalnya. Premi yang dibayar setiap bulan. Nah, sementara biaya yang hangus itu kurang lebih 100 ribu. Kurang lebih 100 ribu di sini. Berarti kan masih ada sisa. Contoh itu berapa? Sekitar 740 ribu. Sisanya itulah yang disebut dikenal dengan apa? Investasi alias nilai tunai, kurang lebih lah konsepnya seperti ini ya, nggak fix sekali. Nah, jadi investasi inilah yang diinvestasikan Prudential. Tujuan investasi ini sebenarnya apa? Bukan untuk ditarik, tapi tujuan investasi ini adalah sebagai cadangan untuk membayar biaya asuransi dan biaya administrasi pada suatu saat kita udah tua nggak bayar premi lagi. Tapi meskipun disebut dia sebagai cadangan, kalau memang mepet butuh duit bisa melakukan penarikan, silakan tarik, dipakai untuk keperluan. Tapi kalau kita udah tarik, kita harus ingat, kita harus mengerti prinsipnya, supaya proteksi tetap berjalan, maka biaya asuransi dan biaya administrasi harus tetap dibayar. Nah, kalau udah tarik, dia lanjut terus lagi bayar premi untuk bisa proteksi tetap berjalan, atau dengan melakukan top up. Jadi ada dua cara, kalau kita sudah melakukan penarikan, supaya proteksi kita tetap berjalan, kita lanjut satu, kita tetap lanjut store premi, kemudian yang kedua kita bisa lanjut untuk top up. Nah, jadi sebenarnya konsep yang benar itu artinya apa? Semakin panjang kita setor, semakin besarlah cadangan kita. Artinya tidak ada batasan unit store 10 tahun ya, 15 tahun ya. Nah, sebenarnya
Benar, yang benar itu adalah semakin panjang kita setor akan semakin baik. Karena apa? Semakin kita store, cadangan kita akan semakin banyak. Jadi yang benar itu mumpung masih produktif, kalau masih sanggup store aja. Suatu saat kita nggak produktif, yaitu cadangan kita itu bisa kita pakai dan bisa sebagai cadangan untuk bayar biaya asuransi dan biaya administrasi sehingga proteksi kita tetap berjalan. Nah, satu hal yang perlu kita ingat dan kita mengerti, banyak yang mungkin selama ini masyarakat nggak mengetahui atau nasabah nggak mengetahui, sebenarnya prinsipnya banyak nasabah udah 10 tahun saya nggak mau store lagi, stop. Nah, sebenarnya kalau kita stop, tidak store premi lagi, untuk proteksi bisa tetap berjalan, biaya asuransi dan biaya administrasi harus tetap dibayar, betul kan? Nah, kalau kita nggak store, biaya asuransi tetap dipotong. Kalau kita store, biaya asuransi juga akan tetap dipotong. Oleh karena itu, kita sangat menyarankan kalau masih sanggup, masih produktif, silakan lanjut store. Karena semakin kita store, cadangan kita semakin banyak. Suatu saat kita sudah tidak mampu lagi, tidak apa-apa. Kita stop, tapi cadangan kita sudah cukup banyak untuk bayar biaya asuransi dan biaya administrasi. Nah, jadi yang benar itu semakin panjang store akan semakin baik karena nilai tunai ataupun cadangan investasi kita akan semakin besar. Nah, tidak ada pembatasan 10 tahun, 5 tahun hanya. Kalau misalnya pas udah store 15 tahun, aduh berat cuti sementara nggak store, habis itu store lagi, nggak store. Itu fleksibel, tidak mengikat, tidak kewajiban. Tidak harus sistemnya 20 tahun harus rutin terus, 25 tahun harus rutin terus, tidak. Konsepnya selagi sanggup store itu akan menambah nilai tunai kita. Nah, itu penjelasan yang pertama mengenai berapa lama sebenarnya kita harus bayar. Jadi konsepnya semakin panjang kita store akan semakin lebih baik karena nilai tunai kita akan semakin lebih besar. Karena prinsip daripada produk unit link ini, proteksi akan tetap berjalan selama nilai tunai yang ada cukup membayar biaya asuransi dan biaya administrasi. Nah, pertanyaan kedua mungkin teman-teman ada yang bilang, waduh mahal banget tuh di Prudential 840.000. Itu tuh di tempat lain katanya ada yang murah, cuman untuk UP1M cuma 400.000. Begini nih kurang lebih di sini 400.000. Bisa nggak? Bisa aja 400.000. Tapi ingat prinsipnya cadangan kita akan lebih sedikit sehingga akan lebih cepat waktunya ketemu antara biaya asuransi dengan premi itu sama besar. Sehingga memaksa waktu di usia tua nanti harus tetap lanjut store terus. Mana lebih bagus? Mumpung muda, masih produktif kita nabung, daripada waktu tua udah gak kerja disuruh beli dipaksa nabung. Menurut saya lebih bagus adalah kita waktu muda kita store lebih besar, mumpung kita masih produktif. Nah, jadi orang yang bijak itu sebenarnya beli itu bukan yang preminya paling murah. Karena yang sebenarnya uang nasabah itu hangus itu adalah untuk bayar biaya asuransi. Jadi kita cari yang biaya asuransinya murah, bukan yang preminya murah. Sementara di tempat lain itu preminya murah, tapi biaya asuransinya bisa lebih mahal, lebih tinggi, sehingga cadangannya lebih sedikit. Banyak nasabah terkecoh dengan yang namanya apa? Premi murah tapi biaya asuransinya lebih mahal. Cadangan mereka sedikit, memaksa mereka harus bayar terus sampai seumur hidup nantinya. Bahkan bayar premi pun ada kemungkinan nantinya lapse. Nah, selain kita mencari yang tadi biaya asuransinya murah, kita juga harus bijaksana. Satu, biaya asuransi murah, kenaikan biaya asuransinya juga harus kita perhatikan. Jangan di awal murah tapi kenaikannya lebih mahal, lebih cepat. Nah, pertanyaannya dari mana kita tahu kenaikan ini? Kenaikannya itu, kenaikan biaya asuransi itu bisa kita analisa dari hasil nilai tunai. Dan kita bandingkan hasil investasinya. Contoh begini. Ini nih di Prudential. Nah, sebagai contoh, kalau mau membandingkan, kita cari yang sama-sama 8% atau sama-sama 13%. Nah, kalau di sini contoh asumsi di Prudential store-nya 15 tahun, cari di proposal mereka yang sama-sama store 15 tahun. Kemudian asumsinya yang sama-sama 13%. Lihat, bandingin nanti di usia 69 tahun, kita contoh di sini 2,7M asumsinya. 2,7M ini asumsinya adalah sudah dipotong dengan biaya asuransi dan biaya administrasi berjalan, dan ini dengan asumsi hasil investasi 13%. Di sana berapa? Nah, kebanyakan itu mereka dengan asumsi hasil investasi yang sama, nilai tunai mereka pasti jauh lebih kecil. Karena apa? Karena kebanyakan biaya mereka itu jauh lebih mahal. Mungkin kalaupun di awal murah, tapi kenaikannya itu akan lebih cepat, sehingga nilai tunai mereka itu akan lebih kecil dibanding kita. Nah,
Itu kalau berbicara tentang yang namanya perbandingan. Nah, kemudian teman-teman kalau seandainya ini ketemu sama nasabah lama yang contoh kalau misalnya nilai tunainya kurang bagus. Nah, dia berharap, oh Pak, saya sudah store 500.000 sebulan. Kalau kali 12 6 juta, 10 tahun 60 juta. Kalau misalnya ternyata contoh nilai tunainya cuma 40 juta atau 45 juta. Nah, satu hal kita harus memahami, jelasin ke nasabah, Pak, sebenarnya saldo Bapak di Prudential itu berapa? Saldonya adalah 40 juta ditambah dengan UP. Harus jelaskan UP itu juga saldo. Itu sesuatu yang pasti akan cair. Hanya kita nggak tahu kapan waktunya dan bagaimana cara meninggalnya, ya kan? Itu bisa dianggap sebagai saldo juga. Nah, tapi yang kedua kita jelasin sama nasabah. Nah, peluangnya itu kenapa? Sama seperti yang saya bilang tadi, kan ada biaya. Jadi tidak semua uangnya itu ke asuransi dan tidak semua ke investasi. Ada sebagian dipotong biaya. Dan yang kedua, kemungkinan hasil investasi kurang bagus, di luar kontrol kita. Tapi ada satu solusi, kalaupun ada kejadian begini, solusinya ajaklah nasabah untuk bisa melakukan yang namanya major. Nah, kalau banyak misalnya riders yang kurang perlu seperti mungkin waiver atau payer atau yang lain-lain, mungkin kita bisa ajak major ke salah satu contoh UP Jiwa. Nah, major ke Jiwa dengan lebih besar perlindungannya, habis itu biaya asuransinya murah, nah sehingga bisa memastikan berapapun total yang di store nasabah tetap untung. Sebagai contoh, anggaplah dia udah store 10 tahun 60 juta, kemudian kita major lagi ke Jiwa. Nah, nilai tunai di sini 40 juta misalnya. Nah, kita major ke Jiwa sehingga total UP-nya contoh 500 juta. Nah, kemudian dia anggap lanjut store lagi 10 tahun lagi 60 juta. Berarti total yang dia store kan 120 juta. Kalau seandainya ada kejadian meninggal, modal yang dia store 120 juta, akan keluar UP 500 juta, tetap lebih besar dibanding dengan jumlah yang dia store. Apalagi yang kalau meninggal sebenarnya yang keluar itu adalah apa? Yang keluar itu UP ditambah dengan nilai tunai. Kalau dia store 10 tahun lagi mungkin nilai tunai akan jauh lebih besar lagi. Jadi bisa memastikan dengan melakukan major ini dia tetap pasti untung. Artinya apa? Total uang yang dia store ke Prudential tetap lebih kecil dibanding dengan UP yang akan diterima oleh ahli warisnya. Salah satu kalau ubah ke Jiwa, atau bisa juga ubah ke CCB sesuai dengan kebutuhannya nasabah. Mungkin sekian penjelasan saya, semoga lebih berguna dan bisa dimengerti. Terima kasih.